Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya zal jalali wa huwa ma'adzalika qaribun. Walaupun dia dikatakan tinggi, tapi dia tak jauh. Qarib, dia dekat. Min kulli mawjud, terhadap segala yang mawjud, yang ada. Wa huwa aqrabu ilal abidi, Allah itu dekat kepada hambanya. Min hablil warid, lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Urat leher. Yang mau tahu urat leher, nanti tengok pas Idul Adha. Nampak urat leher. Wa huwa ala kulli syai'in syahid, Allah Ta'ala maha melihat segala sesuatu. Idh la yumathilu qurbuhu qurbal ajsami, karena dekatnya Allah itu tak bisa dikatakan seperti dekatnya fisik. Abdul Somad itu dekat dengan Ustaz Jamal. Kenapa dekat? Fisik. Bukan itu maksudnya. Tapi dekatnya itu adalah dekat non-fisik. Macam mana Pak Ustaz dekat non-fisik? Ada seorang ibu-ibu, suaminya meninggal dunia. Ibu tidak menikah lagi, Bu. Walaupun papa tidak berada di antara kami, tapi dia senang. Dia sebetulnya di rumah memanggil ayah, cuma biar nampak gagah papa gitu. Terlupa bahwa papa itu tidak pakai H. Jadi katanya pas wisuda anaknya ini, pas wisuda, pas mau dipoto, Bu, suaminya mana? Papa tidak berada di antara kami, tapi saya besarkan anak-anak ini sebagai single parent dan dia selalu hadir bersama. Ada tak hadir dari situ? Tak ada. Lalu apa yang dia maksud selalu hadir itu? Bukan qurbal ajsam, bukan fisiknya, tapi selalu ada di hatinya. Tak juga paham, payah betul lah menjelaskan. Ingatlah papa lagi. Kama la yumathilu dzatuhu dzatal ajsam, sebagaimana zat Allah itu tidak sama dengan zat ajsam. Ajsam jamak dari jisim. Jisim artinya fisik. An jismihi fima ablah, jisim, fisik, badan, fisikalisasi. Wa annahu la yahullu fi syai'in, Allah tidak menempati sesuatu. Halla yahullu, ana ahullu mahallahu, la mahalla lahu minal i'rab. Allah tak menempati sesuatu. Wa la yahullu fihi syai'un, dan tidak ada pula yang bisa menempati Allah. Allah tak menempati sesuatu dan tak ada sesuatu yang bisa menempati Allah. Ta'ala, Allah maha tinggi. Ayyahwiyahu makan, Allah maha tinggi untuk dikatakan dia punya tempat. Dia tak punya tempat. Itulah maka mengaji itu lebih dulu makan. Karena kalau mengaji dulu, pas membahas makan ini, meniti aja. Ala ayyahwiyahu makan, kata Ustaz. Makan awak. Tapi kalau awak lah makan, awak kusuk. Kau metode 96 kau mesti diamalkan. Ta'ala, Allah tu maha tinggi. Ahyahwiyahu makanun, bahwa dia dikatakan bertempat. Kama taqaddasa an yahuddahu zamanun, sebagaimana Allah juga maha suci, tak mungkin dia dibatasi oleh zaman. Kita ini ada 3 zaman: past tense, present, future. Kau punya masa lalu, aku punya masa lalu, masa depan milik kita bersama. Itulah selalu kami hafal sama Ustaz datang. Nah, sedangkan Allah Ta'ala tidak dibatasi oleh zaman. Tidak ada zaman sebenarnya. Tidak ada madhi, tidak ada mudhari, tidak ada mustaqbal. Tidak ada. Bal kana qabla an khalaqaz zamana wal makan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada sebelum menciptakan zaman dan makan. Kalau dia sudah ada sebelum zaman dan makan, maka tak dapat dikatakan dia dihukum dengan hukum zaman dan makan. Wa huwal an ala ma kana alaihi. Dulu dia macam itu, hari ini juga dia macam itu. Tak berlaku hukum makhluk pada dia. Wa annahu bayinun, bahwa dia berbeda.
bisifatihi, dengan sifat-sifatnya, min khalqihi, berbeda dari makhluknya. Laisa fi dzatihi siwahu wala fi siwahu dzatuhu. Tidak ada di dalam zatnya itu selain daripada dia, dan tidak ada pula pada selain dia itu ada zat Allah. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada di dalam zat Allah itu selain daripada Allah, dan tidak pula ada di dalam selain Allah itu ada zat Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustadz Abdul Somad itu manusia setengah dewa, Somad itu setengah Tuhan, dia itu tak bisa. Kenapa? Karena wala fi siwahu zatuh. Tidak ada di dalam selain dia itu ada diri dia, berpecah. Ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil. Tuhan kecil itu masuk ke dalam diri Abdul Somad, tak bisa gitu. Karena dia la yatajazza, tak berpecah-pecah. Wa annahu muqaddasun anit taghyiri. Allah tu maha suci dari perubahan. Wal intiqali, perpindahan. Dia tak ada pindah-pindah. La tahilluhul hawadis. Dia tidak bisa diisi oleh hawadis. Hawadis itu baharu, lawan daripada qadim. Selain daripada Allah, hawadis. Kita ni hawadis, baharu. Makanya diantaranya Allah dipanggil dengan salah satu nama dan sifatnya, Ya Qadim. Ya Qadim, Ya Qadim, Ya Qadim, Ya Qadim. Datanglah Pak Kapolres berbisik di tengah. Buya, sekali-sekali panggil di ruang guru. Polres. Sangkonya Qadim, komandan distrik militer. Qadim. Wala ta'tarihil awaridu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada cacatnya, kekurangannya. Balla yazalu fi nu'uti jalalihi. Allah senantiasa terus menerus dalam nu'ud. Nu'ud itu sifat. Sifat mausub, na'at, man'ud. Nu'ud dalam sifat jalalihi, mulia. Munazzahan, maha suci, aniz zawal. Dia maha suci dari kehilangan. Zala, hilang. Zawal, hilang. Allah tak ada hilang. Dia wujud. Abdul Somad ada masanya hilang. Wa fi sifati kamalihi. Allah itu qadim, senantiasa dalam sifat kesempurnaannya. Mustaghniyan an ziyadatil istikmal. Dia cukup, tidak perlu lagi ada tambahan-tambahan kesempurnaan. Dia sudah cukup dengan kesempurnaannya, tak perlu lagi ada tambahan, dan tak mungkin mengalami kekurangan sehingga perlu ditambah-tambah. Wa annahu fi dzatihi ma'lumul wujudi bil uquli. Allah itu dengan zatnya bisa diketahui dia ada bil uqul, dengan akal. Andai tak ada Quran, andai tak ada Nabi, apakah manusia itu bisa tahu bahwa ada Tuhan? Bisa. Dengan apa? Dengan akal. Lahirlah seorang anak kecil di dalam hutan. Ada Abdul Somad satu lagi. Lahirlah anak kecil di dalam hutan. Lahir dalam hutan, mati ayahnya, mati emaknya. Lalu anak kecil ini dibesarkan oleh gorila. Dibesarkan anak ini oleh gorila, lama-lama anak ini berpikir, aku ini datang dari mana, mau ke mana, si pencipta aku ini siapa? Karena dia menggunakan akalnya. Lalu kemudian gorila ini sakit. Pas gorila itu sakit, ditengoknya detak jantung gorila itu. Lama-lama gorila itu mati. Baru dia sadar bahwa hidupnya akan berakhir. Kalau begitu ada yang tidak berakhir. Perenungan dia tentang Tuhan bisa menjawab pikirannya dengan akalnya. Laki-laki itu bernama Hay bin Yaqzan. Hay artinya hidup, Yaqzan artinya terjaga. Hay bin Yaqzan, hidup anak jaga. Itulah novel ilmiah yang ditulis oleh Ibnu Tufail. Itulah inspirasi orang barat menulis film Tarzan. Tarzan itu kan mati mak ayahnya di hutan. Lalu kemudian dia mencari kehidupan. Cuman Tarzan dia larikan ke cerita cinta. Akhirnya Tarzan berjumpa dengan Jane. Padahal sebetulnya kisah Tarzan itu adalah kisah fiktif tentang bahwa orang dengan akalnya bisa mencari Tuhan. Ibnu Tufail. Saya punya novelnya. Hay bin Yaqzan. Bisa dengan akal mencari Tuhan. Tapi pengenalan dia tentang Tuhan itu hanya umum. Adakah Tuhan itu? Ada. Namanya? Tak tahu. Maka kita yang tak tahu nama Tuhan, diutus Allah lah satu makhluk untuk mengasih tahu nama Tuhan. Siapa dia? Allah.
Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-Hayyu. Apakah dia mengatur hidup kita? Al-Qayyum. Apakah dia mengantuk tidur? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau dia ada, apa punya milik dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah yang bisa mengasih pertolongan selain dia? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Bagaimana pengetahuan dia? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Bagaimana kekuasaan dia? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sulitkah dia menjaga kita? Wala ya'uduhu hifzuhuma. Hebatkah dia? Wa huwal aliyyul azim. Jadi apa beda filosof dengan nabi? Filosof menceritakan Tuhan secara umum, sedangkan nabi menceritakan Tuhan secara detail, khusus. Apa nama daerahnya? Ada nama komplek nih? Kutilang. Ibu dari mana, Bu? Ya, Jalan Kutilang. Perumahan? Palam Asri. Oh, Palam Asri. Iya. Kenal ibu dengan Bu Hikmawati? Oh, kenal. Dia dekat, dia satu kompleks sama saya. Tapi kemudian ketika ditanya, kamu kenal dengan Ibu Hikmawati? Saya kenal sama dia, tahu IP-nya berapa, tahu anaknya, saya pernah ke rumahnya, saya makan gulainya. Yang tahu secara umum itu adalah filosof, karena dia hanya dengan akal. Itulah beda filosof dengan nabi. Nabi itu tidak mencari, nabi itu hanya menerima. Sedangkan filosof mencari, dan pencariannya tidak detail. Makanya kalau ada orang mengatakan tak perlu kita kepada nabi, cakapnya itu ada benarnya, tapi lebih banyak batilnya. Mar'iyu dzati bil absar, dia dapat diketahui. Mar'iyu dzati bil absar wa annahu fi dzatihi ma'lumul wujudi bil uqul. Zat Allah itu dapat dikenali, wujudnya bahwa dia ada dengan akal. Mar'iyu dzati bil absar nikmatun minhu wa lutfan bil abrar fi daril qarar. Ini membantah Mu'tazilah yang mengatakan Allah tak bisa ditengok. Orang Mu'tazilah mengatakan Allah tak bisa ditengok. Sedangkan kita Ahlus Sunnah mengatakan wujuhu yauma idzin nadirah. Waktu itu wajah bercahaya, nadirah, nadirah bercahaya. Ibu nama anaknya siapa? Nadira. Bercahaya. Apa ditengok? Hitam. Mar'iyu dzati bil absar. Maksud bercahaya hatinya bercahaya. Yang gara-gara ikut berubah nama anak. Betul je Nadira. Allah itu bisa ditengok bil absar, dengan mata. Menengok Allah dengan mata itu namanya nikmatan minhu, sebagai nikmat dari Allah. Jadi nikmat itu bukan cuma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ada orang menganggap nikmat di surga itu adalah gulai-gulai. Ada orang mengatakan nikmat di surga itu adalah pemandangan. Ada yang mengatakan nikmat di surga itu adalah bidadari. Maka disebut dalam surga itu makanan bagi orang yang suka makan. Disebut di surga itu ada pemandangan cantik karena bagi yang suka pada pemandangan. Disebut dalam surga itu bidadari pada orang suka pada perempuan. Tapi ada orang-orang yang bagi dia tak tertarik pada bidadari. Contohnya siapa? Ainun Habibi. Habibi itu bagi dia hanya cuma satu perempuan, Ainun. Tapi ada nikmat yang lebih besar daripada yang nikmat fisik itu. Apa dia? Nikmat menengok Allah SWT. Wah. Itulah nikmat yang dicari oleh Sokrates, Demokritos, Thales, Aristoteles. Bagi Aristoteles dia tak tertarik, bagi dia surga, apa kata dia makanan, dia tak menarik. Dan kalau kita ceritakanlah sama orang-orang tua kita di Riau ini misalnya, kita tanya, Mak nanti di surga tuh ada buah tin, ada buah zaitun. Menarik tak bagi mereka? Enggak. Tapi coba kalau aku bilang, Mak dalam tuh ada potai, ada jongyong, kan? Ada duyan, ada tempoyak. Paham makna substansinya kan? Macam menggurui pula awak. Lutfan bil abrar,
bahwa menengok Allah itu adalah nikmat dan itu adalah lutfan, kelembutan Allah bagi abrar. Barrun, orang berbuat baik. Abrar jamaknya. Makanya di pintu masjid itu di Masjid Darul Abrar, DPRD. Tertangkok di KPK, Darul Ashror. Syar, jahat. Di mana awak bisa menengok Allah itu? Fi daril qarar, di rumah yang penuh dengan qarar. Kekal di akhirat maksudnya. Tidak bisa nengok Tuhan di situ. Kalau ada orang menyabitnya bisa menengok Tuhan di situ, satu tompek sama Lia Eden Ahmad Musadek. Wa itsmaman lin na'im, menengok Allah itu adalah kesempurnaan nikmat Allah. Bin nazari ila wajhihil karim, dengan memandang wajah. Jangan ditangkap maksud wajah di situ wajah Allah. Yadullah fauqa aidihim, bukan tangan Allah. Wajhihil karim, bukan wajah Allah. Maksudnya kemuliaan Allah, kekuasaan Allah. Itulah asal yang ketiga. Hah? Ambo ngetes saya tadi ingat apa enggak? Nah, habis. Cuma sampai 10-nya Wak membahas tentang tauhid kok. Masuk ke seboleh itu sudah habis. Ke seboleh awak nanti masuknya ke fikih, sembahyang. Tuh. Memang yang akidah kok agak baik sebabnya masuk filsafat seketik. Dan nanti ketika awak bertemu dengan kelompok Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, fitnah Quran, Hasyawiyah, barulah iko paham awak bahwa buku iko sebenarnya adalah jawaban counter terhadap fitnah-fitnah mereka. Itulah yang dapat yang saya sampaikan sesuai janji awak. Setiap pertemuan satu poin. Nanti pertemuan yang ketiga awak membahas tentang kudrah, kuasa Allah. Jangan kemana-mana, nantikan setelah yang satu ini. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya zal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya zal jalali